Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 1556 tingkatkan kemampuan. Dewa Raja Swallow Dever, Anda meremehkan mata dewa ke-9. Zhao Feng hanya tersenyum mendengar kata-kata Dewa Raja Swallow Dever. Setelah membobol surga ketiga, Zhao Feng bahkan tidak perlu menggunakan mata dewa mimpi atau artefak leluhur Sudo untuk memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Dewa rata-rata. Jika dia menggunakan keduanya, dia bahkan bisa bertarung melawan Raja Dewa kelas atas. Dan dalam menyaksikan evolusi mata dewa Dao Surgawi, mata dewa impiannya dirangsang, yang tampaknya meningkatkan kekuatannya. Meskipun Zhao Feng belum merasakan sesuatu yang substansial, dia yakin bahwa asal mimpinya telah meningkat. Dia bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir. Oh, kamu percaya bahwa kamu akan lebih efektif dariku dalam pertempuran? God King Swallow Dever tersenyum lebar. Dia juga pernah bermimpi untuk mendapatkan mata dewa ke-9, tetapi ketika Zhao Feng semakin dewasa, dia secara bertahap mengesampingkan gagasan itu, tidak mau menyinggung Zhao Feng. Tapi ini tidak berarti bahwa Dewa Raja Swallow Dever merasa dia lebih rendah dari Zhao Feng, setidaknya tidak sementara Zhao Feng masih tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari mata dewa ke-9, baru saja masuk ke surga ketiga. Yang ini tidak mengatakan hal semacam itu. Zhao Feng tersenyum tipis. Mengapa kita tidak melakukan ini? Anda tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatan Anda, jadi mari kita lakukan pertarungan sederhana. Jika Anda menang, saya akan memberikan Anda fragmen Space Ancestral artifak saya. Jika saya menang, Anda akan menukarkan artefak leluhur semu Anda. Dewa Raja Swallow Dever memberikan senyum acuh tak acuh, dan matanya bersinar saat dia perlahan berbicara. Proposal God King Swallow Dever tampaknya lebih menguntungkan Zhao Feng. Bagaimanapun, jika Zhao Feng menang, dia akan menerima fragmen artefak leluhur tanpa pertanyaan. Tetapi jika dia kalah, dia masih akan mendapatkan sesuatu sebagai ganti artefak leluhur Sudo. Baik, saya juga ingin merasakan keterampilan God King Swallow Dever. Setelah beberapa pemikiran, Zhao Feng setuju. Bagus, ayo pergi. God King Swallow Dever tersenyum puas. Dalam pandangannya, Zhao Feng mungkin adalah mata dewa ke-9, tetapi justru fakta inilah yang membuat Zhao Feng terlalu sombong. Tanah suci pemakan langit terletak di tepi alam dewa kuno yang sunyi dan agak tidak mencolok. Tetapi Dewa Raja Menelan Makan jelas merupakan salah satu Raja Dewa terbaik. Begitu dia mendapatkan artefak leluhur semu Zhao Feng dan mengumpulkan sisa fragmen menjadi artefak leluhur tertinggi, dia akan menjadi dewa. Bahkan jika Zhao Feng kemudian menjadi dewa sendiri, dia tetap tidak perlu takut. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di dimensi independen. Dewa Raja Swallow Dever juga telah meminta beberapa anggota eselon atas dari fraksinya untuk menyaksikan pertempuran itu. Zhao Feng, ayo mulai. Dewa Raja Swallow Dever tersenyum. Energi garis darahnya melonjak, dan tubuhnya menjadi semakin besar. Dua tanduk hitam tumbuh dari kepalanya. Tato hitam di tubuh God King Swallow Dever mulai menggeliat dan menggeliat, melonjak ke mulut buasnya. Zhao Feng mengumpulkan energi Primal Chaos dan Tribulation Lightning ke tangannya, langsung menciptakan pedang petir Primal Chaos Tribulation. Dewa Raja Swallow Dever mengaktifkan energi garis keturunannya sejak awal, menunjukkan bahwa dia berniat mendapatkan artefak leluhur semu dan tidak akan mudah. Jadi, Zhao Feng juga tidak akan menunjukkan kesopanan apapun. Lagi pula, Raja Dewa kelas atas bukanlah lawan yang mudah. Dewa Raja Charflame dan Dewa Raja Surga Naga dianggap sebagai Raja Dewa biasa, tetapi Dewa Raja Swallow Dever dan Dewa Raja Nethercloud dari ras Dewa Ilusi adalah Dewa Raja kelas atas. Pedang petir kesengsaraan Primal Chaos yang sangat besar melesat ke depan. Menelan, Dewa Raja Swallow Dever membuka mulutnya, dan pusaran hitam tiba-tiba muncul di depan pedang. Itu mengerahkan kekuatan melahap yang kuat yang menarik pedang. Energi Primal Chaos dan energi petir kesengsaraan? Agak sulit untuk diterima. Ekspresi God King Swallow Dever berkedip. Dia bisa langsung melahap serangan Dewa Langit ketiga yang biasa. Meskipun energi Primal Chaos memiliki properti yang melahap, Heaven Devouring Rache terkenal karena kemampuannya untuk melahap, jadi tidak diragukan lagi lebih kuat. Selain itu, God King Swallow Dever memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Beberapa saat kemudian, Dewa Raja Swallow Dever telah menyerap pedang itu.
Perut Dewa Raja Swallow Dever sedikit membuncit. Pergilah, Dewa Raja Swallow Dever meraung, dan kemudian dia meludahkan bola energi Primal Chaos Tribulation Lightning. Bola energi ini juga berisi sebagian dari kekuatan ilahi Raja Burung Walet Dever sendiri. The Heaven Devouring Rache bisa melahap energi apapun dan menjadikannya milik mereka. Seperti yang diharapkan dari Heaven Devouring Rache, Zhao Feng mengedarkan kekuatan ilahi dan mengaktifkan Heaven Ascendant. Dalam sekejap, penghalang spasial yang sangat kokoh menyelimuti Zhao Feng. Setelah menabrak penghalang ini, bola energi gelap itu semakin melemah. Ledakan, bang! Pada akhirnya, artefak leluhur semu berhasil memblokir bola energi. Seperti yang diharapkan dari Pseudo Ancestral Artifact Heaven Ascendant. Dan tampaknya itu berada pada tingkat penyelesaian yang sangat tinggi. Dewa Raja Swallow Dever tidak berusaha menyembunyikan keinginannya akan jubah kristal itu. Menelan, Dewa Raja Swallow Dever fokus pada Zhao Feng dan membuka mulutnya lebar-lebar. Pusaran hitam muncul di sekitar Zhao Feng. Zhao Feng segera menjauh darinya, tetapi pusaran hitam masih berhasil melahap sebagian dari kekuatan ilahi dan energi artefak leluhur Pseudo. Sepertinya Raja Dewa kelas atas benar-benar tidak bisa diremehkan. Zhao Feng terkekeh. Ledakan, hise, energi primal chaos dan energi petir kesengsaraan melonjak, membentuk beberapa lusin pedang petir kesengsaraan primal chaos di depan Zhao Feng. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim pedang ini terbang ke segala arah. Baik, orang tua ini akan mengambil semuanya? Dewa Raja Swallow Dever tertawa terbahak-bahak dan membuka mulut hitamnya yang buas untuk menyedot semuanya. Pusaran hitam terbentuk di sekelilingnya yang berusaha menarik dan melahap segala sesuatu di dunia. Menelan, Dewa Raja Swallow Dever meraung, energi melahap pusaran melonjak. Semua pedang petir kesengsaraan Primal Chaos langsung dimakan. Sungguh kemampuan melahap yang kuat. Karena terkejut, Zhao Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Pada saat ini, Raja Dewa Swallow Dever membuka mulutnya dan meludahkan energi yang menggetarkan surga. Bola besar energi Primal Chaos dan Tribulation Lightning terbang ke depan, menyebabkan struktur ruang itu sendiri bergetar. Untungnya, Zhao Feng telah memprediksikan ini dan sudah membentuk Primal Chaos Lightning Vortex. Ledakan, bang! Serangan dahsyat Dewa Raja Swallow Dever menghantam Primal Chaos Lightning Vortex. Setelah kebuntuan sesaat, Primal Chaos Lightning Vortex hancur, tetapi di bawahnya ada penghalang artefak leluhur semu. Artefak leluhur Pseudo tidak maha kuasa, dan dalam menghadapi serangan kuat dari Raja Dewa kelas atas, itu masih agak tertekan. Untungnya, Primal Chaos Lightning Vortex melemahkan serangan God King Swallow Dever, atau mungkin tidak berhasil. Haha, Zhao Feng, kamu baru saja masuk ke surga ketiga. Bagi Anda untuk mengambil beberapa pukulan dari orang tua ini sudah agak mengesankan. God King Swallow Dever tertawa kegirangan. Itu seperti artefak leluhur semue. Ras pemakan surga dapat melahap energi eksternal dan menjadikannya milik mereka. Jika aku tidak membiarkan dia melahap apapun, kekuatan Heaven Devouring Rache akan sangat berkurang. Zhao Feng mulai berpikir. Kemampuan melahap dari Heaven Devouring Rache adalah semacam pertahanan yang kuat. Semakin banyak yang menyerang mereka, semakin besar kekuatan mereka. Tetapi jika seseorang tidak menyerang, bagaimana dia bisa mengalahkan mereka? Kudengar ras pemakan surga bisa melahap semua hal, jadi kenapa kau tidak mencoba mata dewa ke-9-ku? Zhao Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menjadi tenang. The Dream Dao, Dewa Raja Swallow Dever sama sekali tidak khawatir. Dia bahkan bisa melahap kematian, kehancuran, ruang waktu, dan energi lain dari 8 mata Dewa Agung. Ada desas-desus bahwa mata Dewa ke-9 berspesialisasi dalam Dao Mimpi, tetapi Dewa Raja Swallow Dever juga telah bertarung dengan para ahli dari garis ini dan melahap energi mereka sama seperti orang lain. Dreamification, Zhao Feng memanfaatkan sejumlah besar energi asal, dan kabut mimpi muncul dari mata kirinya dan mewarnai seluruh dunia menjadi surga yang indah. Semua yang dilihat Zhao Feng menjadi menyilaukan dan cerah, tetapi tidak seperti sebelumnya, semua objek dalam penglihatannya menjadi ilusi dan transparan. Kekuatan ini, wajah Dewa Raja Swallow Dever menjadi kaku. Dia secara tak terduga mulai melemah. Energi ini tidak tampak seperti kekuatan Dream Dao. Menelan, Dewa Raja Swallow Dever menggunakan hukum melahapnya. Pusaran hitam muncul di udara. Namun, warna mimpi tetap kuat seperti sebelumnya, sama sekali tidak terpengaruh. Dia tidak bisa melahap energi asal saya? Zhao Feng melihat apa yang sedang terjadi.
Sepertinya asal mimpinya sangat unik. Memadamkan, menggunakan kekuatan pikirannya dan fokus pada sebuah pikiran, dia membuat pusaran hitam menghilang. Dreamification menjadi lebih kuat. Zhao Feng punya ide. Pada saat ini, semua yang ada di hadapannya sangat halus dan transparan, seolah-olah semuanya palsu. Ini memungkinkan Zhao Feng dengan mudah menghapus semuanya. Zhao Feng sekali lagi menggunakan kekuatan pikirannya, tetapi targetnya kali ini adalah Dewa Raja Swallow Dever. Di masa lalu, Dreamification paling banyak dapat melenyapkan para ahli di tingkat yang sama. Ini hanya akan berdampak kecil pada pakar dari tingkat yang lebih tinggi. Tetapi Zhao Feng ingin melihat apa yang akan terjadi sekarang. Kekuatan misterius yang tak terlukiskan dan tak terlukiskan turun ke atas Dewa Raja Swallow Dever. Sesaat kemudian, Dewa Raja Swallow Dever merasakan bahwa kekuatan ilahi dan energi garis keturunan di tubuh dewa mulai menghilang. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Dewa Raja Swallow Dever menggunakan semua energinya untuk melawan kemampuan mistik mata dewa ke-9. Meskipun dia berhasil memperlambat laju menghilangnya, dia tidak bisa menghentikannya sepenuhnya. Sepertinya Dreamification benar-benar menjadi lebih kuat, dan karena garis keturunan Heaven Devouring Rachel levelnya agak rendah, dia tidak bisa menahan sebanyak itu. Zhao Feng menganalisis situasi di hadapannya. Lalu aku akan menyerang dan mengalahkanmu dulu. Wajah Dewa Raja Swallow Dever berubah menjadi buas saat dia melesat ke depan. Dia mendorong ke depan telapak tangan, mengirimkan gelombang besar energi hitam yang diresapi dengan kekuatan melahap yang sangat besar ke arah Zhao Feng. Memadamkan, Zhao Feng fokus. Energi aneh menyerang gelombang itu, dan meskipun gelombang itu tidak menghilang, itu sangat lemah. Ledakan, bang, serangan yang melemah diblokir oleh artefak leluhur Sudo. Ras pemakan surga tidak kuat secara inheren, mereka terutama mengandalkan melahap kekuatan orang lain. Dan serangan tak berdaya Dewa Raja Swallow Dever juga telah dilemahkan oleh Dreamification, membuatnya semakin biasa-biasa saja. Zhao Feng tersenyum tipis. Sepertinya pertempuran telah berakhir. Dalam hal kecepatan, dia tidak sedikit lebih lambat dari God King Swallow Dever, dan dalam hal pertahanan, dia memiliki Sudo Ancestral Artifact. Dewa Raja Swallow Dever juga terus-menerus dilemahkan oleh Dreamification. Pelemahan ini tidak akan melukainya, tetapi lenyapnya benda-benda ini akan merusak fondasi Dewa Raja Swallow Dever. Setelah mencoba beberapa serangan lagi, Raja Dewa Swallow Dever menyerah dan berseru, "Berhenti." Saya mengakui. Petik 2. Di bawah pengaruh Dreamification yang konstan, kekuatannya telah jatuh. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan berakhir dalam situasi yang lebih buruk. Di dekatnya, anggota eselon atas dari Tanah Suci Pemakan Surga semua tercengang. Kebobolan God King Swallow Dever? Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Ras pemakan surga akan menjadi kuat ketika bertemu dengan yang kuat, karena dapat melahap energi orang lain, tetapi sayangnya, Dewa Raja Swallow Dever tidak dapat melahap energi asal mimpi. Selain itu, Zhao Feng tidak memiliki kekurangan dalam hal kecepatan atau pertahanan, dan mata Dewa Mimpi menjadi lebih kuat setelah dirangsang oleh mata Dewa Dao Surgawi. Dewa Raja Swallow Dever hanya bisa menyerah, atau bahkan yayasannya akan dirusak oleh Zhao Feng. Setelah kebobolan, God King Swallow Dever menyerahkan fragmen Space Ancestral Artifact miliknya. Masih ada satu bagian yang hilang? Heaven Ascendant memberitahu Zhao Feng. Itu juga menjadi agak bersemangat. Akankah Zhao Feng benar-benar dapat mengembalikannya ke bentuk lengkapnya sehingga bisa sekali lagi menampilkan kekuatan artefak leluhur? Mari kembali ke Tanah Suci untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Banyak ahli telah berkumpul di Life Secret Land sekarang. Beberapa dari mereka mungkin tahu sesuatu tentang keberadaan fragmen Space Ancestral Artifact terakhir. Saat Zhao Feng kembali, di luar Life Secret Land, hampir 10 anggota ras warisan surga yang mengenakan jubah hitam, ditemani oleh Liu Qinxin, tiba. Bab 1557 Mata Dewa Takdir. Kedatangan fraksi petapa ras legasi surga mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Life Secret Land. Meskipun banyak kekuatan besar tahu bahwa ras warisan surga dibagi menjadi fraksi sage dan fraksi penentang surga dan bahwa kedua faksi telah lama berhenti berinteraksi satu sama lain, mereka masih tahu terlalu sedikit tentang ras warisan surga. Ini membuat mereka sangat takut pada fraksi sage dan tidak bisa bersantai. Untuk alasan apa tuan-tuan yang baik melakukan perjalanan yang begitu jauh? Dewa Matahari Cerah berbicara. Fraksi penentang surga telah mengacaukan alam dewa kuno yang sunyi.
Sebagai anggota ras warisan surga, lelaki tua ini merasa sangat malu dan menyesal. Menanggapi panggilan tersebut, lelaki tua ini telah datang ke Life Secret Land untuk membahas tindakan balasan terhadap Dewa Langit. Yu Tianwu melangkah maju dan berkata dengan tenang. Yu Tianwu sepertinya sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi saat ini. Setiap tindakannya memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan yang membuat orang ingin mempercayainya. Para ahli di Life Secret Land berbicara secara mental satu sama lain. Mereka secara alami menyadari kemampuan ras warisan surga. Jika mereka mendapat bantuan dari fraksi Sage, mereka pasti akan lebih mudah melawan fraksi penentang surga. Namun, mereka masih merasa tidak mungkin untuk sepenuhnya mempercayai fraksi Sage, terutama pada saat seperti ini. Jika mereka membuat semacam kesalahan, mereka mungkin akan benar-benar dihancurkan oleh Dewa Langit. Dewa bentuk segudang lebih tenang dari kebanyakan, dan saat dia menatap kelompok fraksi Sage, matanya akhirnya tertuju pada wanita berjubah putih. Wanita ini anggun dan anggun, seperti bunga teratai dalam lukisan tinta. Dia memiliki aura keanggunan yang transenden dan misterius. Banyak ahli di Life Secret Land tidak bisa membantu tetapi sesekali melirik wanita ini. Tetapi segudang bentuk dewa tidak fokus pada Liu Qinxin karena kecantikannya, tetapi karena auranya yang unik dan akrab. Orang ini, bentuk segudang dewa menutup matanya dan mulai berpikir kembali. Tiba-tiba, suara lembut dan anggun bergema di benak dewa bentuk segudang, kamu sudah melupakan aku. Membuka matanya, Myriad Forms God bertukar tatapan dengan Liu Qinxin. Kamu, takdir, The Myriad Forms God terkejut. Mata dewa takdir, dewa matahari cerah sangat terkejut. Yang paling misterius dari 8 mata dewa agung, mata dewa takdir, akhirnya muncul. Semuanya, silakan masuk. Dewa matahari cerah membuka penghalang tanah suci. Tujuan Dewa Langit adalah 8 mata dewa agung. Dengan mata dewa takdir menjadi salah satu targetnya. Kehadirannya membuat mereka semua menerima fraksi Sage tanpa syarat, karena mereka percaya bahwa mata dewa takdir tidak akan bermain-main dengan hidupnya sendiri. Mata dewa takdir, Zhao Feng tersenyum tipis. Sekarang Dream God Eye-nya telah berevolusi, dia merasakan sesuatu ketika melihat Liu Qinxin sekarang. Tapi jauh di dalam, dia masih tidak percaya bahwa Liu Qinxin sebenarnya adalah mata dewa takdir. Feng, kamu sudah kembali? Liu Qinxin memandang Zhao Feng, sedikit kegembiraan muncul di matanya yang biasanya tanpa emosi. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan datang dengan orang bijak. Yu Tianwu dan Liu Qinxin sama-sama muncul dari pengasingan, dan mereka membawa banyak orang bijak bersama mereka. Ini menunjukkan betapa seriusnya situasinya. Takdir, kamu seharusnya sudah memprediksi semua ini. Mengapa Anda tidak memberitahu kami? Kecuali, dewa bentuk segudang segera bertanya. Mata dewa takdir tahu takdir dunia. Dia pasti bisa memperhatikan beberapa petunjuk sebelum Dewa Langit bisa mendapatkan mata dewa Dao Surgawi. Pada saat yang sama, segudang bentuk dewa memperhatikan bahwa energi mata dewa Liu Qinxin tidak sekuat itu. Sebenarnya, mulai dari waktu yang lama, alam dewa kuno yang sunyi hanya memiliki 7 mata dewa. Liu Qinxin perlahan mulai menjelaskan. Sebagai dewa takdir, dia tahu masa lalu dan masa depan, tahu hampir segalanya. Tapi seperti yang diketahui lebih banyak dan lebih banyak, dia bisa menemukan masalah baru. Dewa takdir mulai meragukan dunia. Dia ingin mengetahui kebenaran dunia ini. Karena itu, dia memilih untuk menyegel destiny originnya dan memasukkan dirinya ke dalam siklus samsara yang tak ada habisnya untuk memahami prinsip-prinsip sejati dunia. Inilah mengapa dia mengatakan bahwa alam dewa kuno yang sunyi adalah rumah bagi hanya 7 mata dewa untuk waktu yang sangat lama. Jadi itu masalahnya. Bentuk segudang dewa menghela nafas. Rencana Dewa Surga dapat berjalan begitu mulus dengan memanfaatkan celah ini. Zhao Feng mengangguk. Dia sekarang mengerti bahwa Liu Qinxin dan Liu Qingyin adalah dewa takdir. Tindakan pencegahan apa yang Anda miliki? Bentuk segudang yang Tuhan minta. Tidak ada saat ini. Mata dewa Dao Surgawi Dewa Surga telah menyerap 2 asal mata dewa, menempatkannya di atas semua mata dewa. Bahkan mata dewa takdir merasa sangat sulit untuk melihat masa depannya. Ekspresi tertekan muncul di wajah Liu Qinxin. Pasti ada jalan, bentuk segudang yang Tuhan nyatakan dengan tegas. Meskipun mata dewa takdir tidak bisa ilahi apa-apa tentang Dewa Langit, dengan bantuannya, mereka sekarang memiliki kesempatan untuk berurusan dengan skema Dewa Langit.
Fraksi Sage juga bisa secara efektif melawan beberapa trik fraksi penentang surga. Benar, Liu Qinxin mengangguk. Dao of Destiny adalah salah satu misteri demi misteri. Tidak ada yang absolut, dan secercah harapan mungkin muncul bahkan dalam situasi yang paling buruk. Tetapi saat ini, mereka harus menunggu sampai keempat mata dewa pulih sepenuhnya. Ruang waktu, hukuman ilahi, kematian, dan kehidupan adalah kekuatan utama dalam pertempuran melawan Dewa Langit, dan kehadiran mereka adalah suatu keharusan. Dengan kedatangan fraksi Sage, susunan pertahanan Life Secret Land dimodifikasi lebih lanjut. Itu menjadi lebih kuat dan sekarang dapat dengan mudah beralih antara serangan dan pertahanan. Seiring waktu berlalu perlahan, anggota Life Secret Land secara aktif mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Suatu hari, Zhao Feng pergi mencari Liu Qinxin. "Qinxin, ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu." Zhao Feng tersenyum. Liu Qinxin sedang membangunkan mata dewa takdirnya, dan dia praktis menjadi maha tahu. "Anda ingin bertanya tentang fragmen artefak leluhur luar angkasa, kan?" Liu Qinxin sudah menebak pertanyaan Zhao Feng. Benar, Zhao Feng senang melihat bahwa mata dewa takdir sama kuatnya dengan yang dia bayangkan. Tetapi pada saat yang sama, dia merasakan kekecewaan yang tidak bisa dijelaskan. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin tidak dapat menemukan fragmen artefak leluhur terakhir. Sebagai mata dewa takdir, Liu Qinxin mungkin akan membantu Zhao Feng menangani masalah ini sejak lama jika dia sudah mengetahuinya. "Ini dengan fraksi penentang surga," jawab Liu Qinxin. "Artefak leluhur Sudo hanya membutuhkan 70% dari fragmen untuk berhasil dipalsukan. Dengan demikian, fraksi penentang surga tidak menempa semua fragmen mereka menjadi artefak. Mereka menyimpan pecahan ekstra dan memberikannya kepada para ahli di faksi untuk meningkatkan kekuatan mereka." Bagaimanapun, Zhao Feng telah meminjam fragmen ruang pertamanya dari fraksi penentang surga. Jadi, Zhao Feng sudah menebak kemungkinan ini. Hati Zhao Feng tenggelam. Sepertinya akan sangat sulit bagi Sudo Ancestral Artifact Heaven Ascendant untuk pernah melihat penyelesaian. Tetapi karena ini masalahnya, dia tidak akan memaksanya. "Feng, mata dewa Anda adalah kebutuhan dalam perang melawan Dewa Langit." Liu Qinxin tersenyum lebar pada Zhao Feng. Zhao Feng mengangguk. Mungkin mata dewa takdir telah melihat bahwa aliansi mata dewa setara dengan Dewa Langit, dan jika mata dewanya mampu bangkit sepenuhnya, itu mungkin memiringkan keseimbangan kekuatan. Karena perang belum dimulai, Zhao Feng memasuki pengasingan. Saat keempat dewa mata dewa atau Dewa Langit benar-benar pulih, perang mungkin akan dimulai. Dia akan meningkatkan kekuatannya sebanyak yang dia bisa dalam waktu yang dia tinggalkan. Saat berada dalam pengasingan, Zhao Feng membagi pikirannya menjadi banyak bagian, dengan satu bagian meneliti mata dewa impian. Ketika dia melihat Dewa Langit menyerap asal penghancuran, dia samar-samar merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang tersembunyi di mata dewa impiannya. Jika dia bisa mengaktifkannya, bagian lain dari pikirannya mempelajari kitab suci Primal Chaos. Kekuatan pedang ilahi Primal Chaos tidak lagi memuaskannya. Dia perlu mengembangkan keterampilan tempur yang lebih kuat. Bagian lain dari pikirannya mempelajari kitab suci kesengsaraan petir yang telah diperlihatkan oleh Dewa Hukuman Tuhan untuknya. Kedua kitab suci Paramon ini berisi banyak konten yang masih belum dipelajari Zhao Feng. Dia juga mengerti bahwa dia perlu mencapai level Raja Dewa. Sebagai pemegang mata dewa, dia bisa menjadi dewa saat dia menjadi Raja Dewa. Hanya Raja Dewa yang bisa menggunakan kekuatan mata dewa sepenuhnya. Waktu berlalu, dan alam dewa kuno yang sunyi mengalami periode kedamaian sesaat. Tapi ini adalah kedamaian yang menakutkan. Semua orang tahu bahwa suatu hari akan tiba di mana kedamaian ini akan hancur. 5 tahun kemudian, di ruang rahasia Life Secret Land, Liu Qinxin membuka matanya. Tuhan surga mulai bergerak. Wajah Liu Qinxin berubah muram. 4 dewa mata dewa masih belum muncul dari pengasingan. Suatu hari kemudian, berita mengejutkan tiba di Tanah Suci. Yang mulia, fraksi penentang surga mulai bergerak. Tanah Suci Spirit Spring di wilayah timur alam dewa kuno yang sunyi telah jatuh. Petik 2. Berita ini membuat Life Secret Land menjadi kacau. Fraksi penentang surga telah muncul, dan bahkan tanpa rasa takut menaklukkan Tanah Suci. Kekuatan besar dari alam dewa kuno yang sunyi berkumpul di konferensi di tengah suasana hati yang suram. Mengapa mereka tidak menyerang kita? Dewa Raja Charflame agak bingung. Tujuan Dewa Langit adalah 8 mata dewa agung,
dan dengan 2 dari mereka sudah mati, 6 lainnya berkumpul di tanah suci kehidupan. Tapi Dewa Langit tidak menyerang tanah suci kehidupan, malah menyerang tanah suci lainnya. Bukankah dia hanya kelelahan dengan kekuatannya sendiri? Cara berpikirmu terlalu sederhana. Mengingat kekuatan Dewa Langit, apa yang akan hilang dengan menyerang tanah suci tanpa dewa? Bentuk segudang dewa berbicara dengan muram. Lalu, Dewa Raja Charflame tidak bisa berkata-kata, dan dia menjadi termenung. Mengingat kekuatan Dewa Langit dan fraksi penentang surga, mereka tidak hanya tidak akan kehilangan apapun dengan mengambil tanah suci, mereka benar-benar akan menjadi lebih kuat. Yu Tianwu tiba-tiba berkata, benar, dengan kekuatan mata Dewa Samsara, Dewa Langit dapat menggunakan energi Samsara yang luar biasa. Orang-orang yang dia bunuh itu akan menjadi kekuatannya. Segudang bentuk dewa menunjukkan semburat kemarahan di wajahnya. Jika Dewa Langit secara langsung menyerang Life Secret Land, kemenangannya tidak dijamin. Mayoritas kekuatan di Realm of Desolate Realm of Gods telah berkumpul di Life Secret Land. Selain Dewa Mata Dewa, ada juga Dewa Matahari Cerah dan 2 dewa lainnya. Dan Life Secret Land sudah siap untuk berperang. Melawan kekuatan ini, bahkan fraksi penentang surga di bawah komando Dewa Surga tidak bisa memastikan kemenangan. Namun, fraksi penentang surga melihat situasinya, jadi Dewa Langit tidak menyerang dengan sembarangan. Sebaliknya, dia memutuskan untuk melakukan pengerahan perekrutan untuk memperkuat pasukannya. Beberapa hari lagi berlalu, melaporkan, Heaven Devouring Secret Land zona gulung telah jatuh. Petik 2. Zhao Feng pergi ke Heaven Devouring Secret Land beberapa waktu lalu, tetapi Raja Dewa Swallow Dever tampaknya berpikir bahwa perang tidak ada hubungannya dengan dia. Dia percaya bahwa mata dewa mampu berurusan dengan Tuhan Surga. Secara bertahap, alam dewa kuno yang sunyi mulai panik. Faksi dan ahli yang berpikiran sama dengan Raja Dewa Swallow Dever mulai berkumpul di sekitar Tanah Suci Kehidupan. Bahkan musuh bebuyutan Tanah Suci Kehidupan, Tanah Suci Surga yang jatuh, harus mengesampingkan harga dirinya dan bergabung dengan aliansi. Ini adalah tempat teraman di semua alam dewa kuno yang sunyi. Melaporkan, Tanah Suci Roh Darah telah jatuh. Petik 1. Tanah Suci Roh Darah adalah tanah suci di tepi timur laut dan agak jauh dari Tanah Suci Kehidupan, jadi kekuatannya dihancurkan sebelum bisa mencapai Tanah Suci Kehidupan. Kemudian hari itu, energi dewa yang mengguncang surga melonjak ke atas, mengguncang langit di atas Tanah Suci Kehidupan. 4 dewa mata dewa akhirnya muncul dari pengasingan. Bab 1558 Perang Terakhir. Munculnya 4 dewa mata dewa langsung menenangkan Tanah Suci Kehidupan yang tidak nyaman. 4 dewa mata dewa segera diberitahu oleh eselon atas tentang apa yang terjadi saat mereka dalam pengasingan. Tuhan Surga pulih sebelum kita melakukannya. Dewa Kehidupan agak terkejut. Dia yakin bahwa Dewa Langit tidak akan membuat gerakan sebesar itu kecuali dia benar-benar pulih. Apakah fraksi penentang surga bermaksud untuk menjungkir balikkan alam dewa kuno yang sunyi dengan ini? Wajah Dewa Hukuman Ilahi tegas. Di tangan Dewa Langit, asal samsara telah menjadi lebih kuat. Dewa Kematian tidak bisa menahan nafas. Bahkan Dewa Samsara tidak akan mampu membangun begitu banyak tubuh abadi samsara tingkat tinggi dalam waktu sesingkat itu. 4 dewa mata dewa mengungkapkan pandangan yang berbeda tentang perkembangan terakhir ini, tetapi mereka semua berbagi ketakutan yang sama terhadap Tuhan Surga dan bertekad untuk melenyapkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang tetua berjanggut putih melangkah maju. Dia memiliki postur tubuh yang lurus dan memancarkan sword inten yang sangat tajam. Dia seperti pedang kuno yang tertutup debu, sederhana di permukaan tetapi mengandung kekuatan tak terbatas. Ini adalah Dewa Pedang Surgawi termasyhur dari alam dewa kuno yang sunyi. Panggilan Dewa Mata Dewa menyebabkan para ahli dari berbagai faksi alam dewa kuno yang sunyi berkumpul, termasuk Dewa. Dewa Pedang Surgawi adalah Dewa Pedang Dao Tanah Suci, dan teknik pedang tertingginya bisa membuat hantu dan roh menangis. Jika kita hanya duduk di sini dan menunggu kematian, Dewa Langit hanya akan memperkuat fraksinya sampai dia lebih kuat dari kita dan kemudian menyerang Tanah Suci Kehidupan, kata Yu Tianwu perlahan. Dia memiliki pemahaman tentang Yu Tianshu. Sementara Dewa Langit tampak agak gila pada saat itu, jika ada cara yang lebih mudah untuk mencapai kemenangan, dia akan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Ini artinya kita harus menyerang, kata seorang pemuda berambut hitam, berpakaian hitam. Seluruh tubuhnya memancarkan sikap seorang raja.
Selain Dewa Mata Dewa, Tanah Suci Kehidupan saat ini menampung 3 dewa lainnya. Ini adalah Dewa Matahari Cerah dari Tanah Suci Gagak Emas, Dewa Pedang Surgawi Pedang Dao Tanah Suci, dan pemuda berpakaian hitam ini, Dewa Muda dan paling berbakat dari alam Dewa Kuno yang sunyi, Sikong Dao. Ayo pergi, hukuman ilahi berseru. Mereka akan memiliki lebih banyak keuntungan dan peluang kemenangan yang lebih besar jika mereka tinggal di Tanah Suci Kehidupan dan menggunakan medan pertahanannya. Tetapi keadaan saat ini memaksa mereka untuk pergi keluar dan melawan Dewa Langit. Bong, bong, bong. Genderang perang mulai bergemuruh di dalam Life Secret Land. Di dalam Dream Divine Kingdom, Zhao Feng terbenam dalam Kitab Suci Primal Chaos dan Kitab Suci Petir Kesengsaraan saat dia berkultivasi. Dia telah membuat kemajuan luar biasa saat ini, mungkin karena tekanan besar yang dia alami. Pertama, hukum waktu dan petirnya telah mencapai pemahaman tahap awal, sangat meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Kedua, dia telah mempelajari keterampilan tempur tingkat tinggi, tangan primal chaos penutup surga. Dia juga telah mencapai tingkat kemahiran baru sehubungan dengan energi Tribulation Lightning. Singkatnya, tanpa menggunakan pseudo ancestral artifact atau Dream God Eye, Zhao Feng masih memiliki kekuatan yang sebanding dengan God King kelas atas. Pada saat ini, gelombang suara menembus ke dalam Dream Divine Kingdom. Apakah kita akan pindah? Zhao Feng perlahan membuka matanya dan menarik kembali auranya yang luas ke tubuhnya. Tidak lama kemudian, 2 kapal perang putih yang panjangnya puluhan ribu kaki melolong keluar dari Life Secret Land dan membubung ke awan. Ini adalah model kapal perang baru yang dirancang oleh fraksi Sage dan dibangun dengan tenaga dan sumber daya yang sangat besar. Itu sangat luar biasa dalam hal pertahanan. Saat kapal perang terbang, susunan Heaven's Legacy mulai bekerja, menyebabkan kapal berdenyut dengan energi. Kedua kapal perang itu terbang semakin cepat, akhirnya menghilang ke dalam kehampaan. Fraksi penentang surga juga terampil dalam ramalan. Jika mereka tidak ingin bertarung dengan aliansi Mata Dewa, mereka benar-benar mampu menghindari pertempuran seperti itu. Namun, semuanya berbeda sekarang karena aliansi Mata Dewa memiliki fraksi Sage dan Mata Dewa Takdir. Ramalan mereka berarti bahwa fraksi penentang surga yang kurang ajar dan sombong tidak bisa lagi menghindari konflik. Mendekatkan diri ke fraksi penentang surga adalah cara terbaik untuk membatasi kekuatan mereka. Untungnya, kapal perang yang dirancang oleh fraksi Sage memiliki kemampuan pergeseran spasial. Ini benar-benar kemampuan yang langka, tetapi setiap penggunaan membutuhkan konsumsi kristal dewa kualitas tertinggi yang lengkap. Saat kapal melakukan perjalanan, dewa dan raja dewa berkumpul di ruang rahasia di dalam salah satu kapal perang. Dewa Langit memiliki tubuh iblis dewa kuno, dan dia sekarang memiliki kekuatan Mata Dewa Samsara dan kekuatan Mata Dewa Penghancur. Dia tidak hanya sedikit lebih kuat dari dewa sekarang. Yu Tianwu berbicara lebih dulu, dan kata-katanya menyebabkan udara di ruang rahasia menjadi suram. Bagaimana kita bisa mengalahkan Dewa Langit? Dewa Langit memiliki mata Dewa Dao Surgawi dan tubuh Dewa Iblis kuno. Ini sangat sulit untuk dihadapi. Petik 2. Banyak ahli mengemukakan pendapat dan rencana mereka sendiri. Dalam menghadapi Tuhan Surga, satu-satunya keuntungan kami adalah jumlah kami. Jadi, kita semua harus tetap bersatu. Cara terbaik adalah bekerja sama untuk perlahan-lahan menguras Dewa Langit, Yu Tianwu perlahan berkata. Bahkan Dewa Langit tidak memiliki kekuatan yang tak terbatas. Untuk berurusan dengan Dewa Langit, kekuatan inti kami akan tetap menjadi Mata Dewa Takdir. Liu Qinxin berbicara. Saat ini, tidak hanya dia anggun, dan misterius yang tak bisa didekati, dia juga memancarkan sikap yang dapat dipercaya. Meskipun orang luar mungkin tidak tahu, mereka yang memiliki dimensi Mata Dewa mengerti bahwa kekuatan Mata Dewa dapat dengan mudah digabungkan. Misalnya, serangan Mata Dewa Kematian dan Mata Dewa Kehancuran dapat saling membantu untuk menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Tapi Mata Dewa Kematian akan merasa sangat sulit untuk mengembangkan pemahaman diam-diam semacam ini dengan Raja Dewa lainnya yang mengembangkan hukum penghancuran, dan energi mereka akan sangat sulit untuk digabungkan. Ini mungkin karena hubungan antara Mata Dewa. Selain Mata Dewa Takdir yang tidak bagus dalam pertempuran dan Mata Dewa ke-9 yang kekuatannya belum dapat ditampilkan sepenuhnya, ada 5 Mata Dewa yang mampu bertarung. Saat semua orang mendiskusikan rencana itu, dia di sini, Liu Qinxin tiba-tiba berkata. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di sekitar 2 kapal perang putih.
Jauh di kejauhan, dunia diselimuti kegelapan yang memancarkan bahaya yang membuat bulu kuduk berdiri. Sepertinya mengarah ke dunia bawah kematian. Dua kapal perang hitam emas perlahan muncul dari ruang misterius kegelapan yang bergolak. Kedua belah pihak memasuki kebuntuan. Tekanan yang keluar dari kedua sisi begitu besar sehingga jarak di antara mereka mulai berubah dan retak. Suara mendesing. Beberapa sosok muncul di atas kapal perang putih. Kekuatan ilahi menembus dunia, memulihkan beberapa terang ke dunia gelap itu. Ini memungkinkan aliansi mata dewa untuk melihat pasukan musuh. Kapal perang emas hitam dikelilingi oleh sosok-sosok hitam pekat yang tak terhitung banyaknya, semuanya memancarkan energi samsara yang gelap dan menyeramkan. Ini semua adalah badan abadi samsara. Raja Dewa menelan makan. Zhao Feng langsung melihat Dewa Raja Swallow Dever di kerumunan. Dewa Raja Swallow Dever sekarang terikat pada cangkang tubuh abadi samsara. Tidak dapat membebaskan diri, dia sekarang memiliki ekspresi yang mengerikan dan buas. Sungguh orang yang menakutkan. Wajah Xin Wuheng menjadi gelap. Dia sudah tahu bahwa Dewa Langit telah membantai 3 tanah suci, menyandera jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan mengubahnya menjadi tubuh abadi samsara. Tentu saja, jauh sebelum ini, Dewa Langit juga telah menaklukkan tanah suci Dewa Ilusi. Mengambang di atas tubuh abadi samsara yang tak terhitung jumlahnya adalah sosok berbaju putih yang memancarkan energi yang menuntut kepatuhan dari semua makhluk. Haha, 6 mata dewa semuanya ada di sini. Orang tua ini merasa sangat terhormat. Tuhan surga tiba-tiba tertawa. Pada saat ini, semua ahli dari aliansi mata dewa mengamati keberadaan yang melampaui dewa langit. Mereka semua memiliki ekspresi serius, tidak ada dari mereka yang berani ceroboh. Pindah, sang dewa hukuman meraung. Pada tahap ini, tidak ada gunanya terus berbicara dengan Tuhan surga. Dewa lainnya mengangguk. Ledakan, bang, jatuh. Dunia pecah saat energi yang sangat kuat menghantam struktur ruang. 5 dewa mata dewa, dewa matahari cerah, dewa pedang surgawi, dan Sikong Dao langsung menyerang dewa langit. Sungguh energi yang menakutkan. Hati Zhao Feng menggigil. Raja dewa biasa manapun mungkin akan lari ketakutan saat melihat kekuatan yang kuat ini. Namun, dewa surga tersenyum aneh. Haha, 6 asal mata dewamu adalah milikku. Petik 1. Tubuh dewa langit melonjak gila dengan energi garis keturunan ras kuno. Tekanan kuat yang telah mendominasi 10.000 ras kuno menyebabkan langit bergetar. Pada saat yang sama, mata dewa Dao surgawi mulai terbuka perlahan. Semua mata dewa dari dewa mata dewa bergetar, begitu pula mata dewa impian Zhao Feng. Tubuh dewa langit berkedip saat dia menyerang ke depan. Kedua energi mengerikan ini menyebabkan awan meledak, badai yang mengerikan melolong di seluruh wilayah. Kapal perang putih dan emas hitam menurunkan ketinggian mereka untuk menghindari badai yang menyertai pertempuran para dewa. Ahli yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir keluar dari kapal perang. Membunuh. Dengan raungan yang memekakkan telinga, kedua pasukan itu bertabrakan. Semua jenis energi mulai berbenturan secara acak, dan bau darah yang kental mulai melayang di udara. Kurasa orang tua ini tidak akan berubah seperti ini. Karena memang begitu, kita hanya bisa menikmati pembantaian. 3 tubuh abadi samsara yang sangat kuat dari fraksi penentang surga mulai berbicara satu sama lain. Ketiganya adalah Raja Dewa dari Tanah Suci Mata Air Roh, Tanah Suci Roh Darah, dan Tanah Suci Pemakan Surga. Di belakang, pelindung kiri mulai melantunkan kutukan, sinar energi hitam muncul dari punggungnya. Di belakangnya, sosok berjubah dengan kekosongan wajah menjangkau dengan 2 cakar layu. Para ahli dari Life Secret Land merasakan hati mereka membeku saat melihat ini. Mereka masih mengingat seni dan kutukan saman yang mengerikan yang datang dari pelindung kiri selama Perang Tanah Suci. Kali ini, orang tua ini akan mengakhiri kamu. Dewa Raja Radiant Peak keluar dari sisi Life Secret Land. Bergabunglah dalam pertempuran. Zhao Feng melambaikan tangannya, mengeluarkan naga penghancur hitam, klonnya, dan binatang buas purba. Nasib alam semesta dipertaruhkan dalam pertempuran ini, dan Zhao Feng bertekad untuk melakukan semua dengan kekuatannya. Pada saat ini, Zhao Feng merasakan beberapa niat membunuh yang kuat. Zhao Feng mengaktifkan mata dewanya, memindai medan perang, dan meringis. Sumber niat membunuh ini berasal dari utusan ilahi yang dibunuh Zhao Feng sebelumnya. Mereka semua telah dihidupkan kembali. Zhao Feng, kematianmu datang hari ini.
Utusan ilahi Wu meraung. Dia melesat ke depan, energi hitam valet naik di sekelilingnya saat dia mengambil wujud Dewa Iblis Hitam. Pada saat yang sama, utusan ilahi Chang, utusan ilahi Li, Bei Minghui, dan semua utusan ilahi lainnya menyerang Zhao Feng. Bab 1559 Dua Raja Dewa. Zhao Feng tidak berharap bahwa utusan ilahi yang sebagian besar dia musnahkan akan dihidupkan kembali sehingga dia sekarang menghadapi 7 set lengkap. Mata samsara dibagi menjadi hidup dan mati. The Samsara of Life bisa menghidupkan kembali orang mati dan menggunakan keterampilan samsara lainnya. Tentu saja, seseorang tidak dapat menghidupkan kembali orang mati yang mereka inginkan. Jika mereka mati terlalu lama, mereka tidak bisa dihidupkan lagi. Samsara kematian bisa memenjarakan jiwa seseorang di dalam mata Dewa Samsara, di mana ia bisa dikendalikan dan dijadikan budak abadi. Menggunakan samsara kehidupan untuk menghidupkan kembali orang mati datang dengan harga yang sangat mahal. Tetapi bagi Tuhan surga, menghidupkan kembali beberapa surga ketiga yang mati hanyalah hal sepele. Zhao Feng, sebagai pengikut Dewa Langit, kami tidak akan pernah mati. Tapi bagimu, kematian tidak bisa dihindari. Bei Minghui menatap Zhao Feng, matanya terbakar kebencian dan suaranya mengeluarkan ejekan. Apakah begitu? Jika kamu dihidupkan kembali, aku akan membunuhmu lagi. Zhao Feng dengan santai terkekeh. Orang-orang yang pernah dia bunuh ini mungkin merupakan musuh yang kuat baginya sebelumnya, tapi itu sekarang hanya masalah masa lalu. Zhao Feng terus-menerus menjadi lebih kuat, dan dia telah lama melampaui masa lalunya. Arogansi seperti itu, utusan ilahi Wu tidak bisa menahan tawa, dan dia bergegas, diselimuti aura hitam yang mendominasi. Palem Demon Heaven, dengan lambaian telapak tangannya, dia mengirimkan telapak tangan iblis besar yang ditutupi pola hitam. Istirahat, Zhao Feng melambaikan tangannya, segera membentuk pedang petir kesengsaraan primal chaos yang melesat ke depan. Ledakan, bang, telapak tangan iblis raksasa itu langsung dilenyapkan. Bagaimana? Sangat kuat, utusan ilahi Wu terpana oleh pemandangan ini. Dia tidak mati lama, tetapi setelah kebangkitannya, Zhao Feng telah tumbuh ke tingkat di mana serangan biasanya bisa melenyapkan salah satu keterampilan tempur garis keturunan ras Dewa Iblis. Tinju kekacauan primal, Time Blade, penghancuran nafas naga, utusan ilahi lainnya menggunakan keterampilan garis keturunan mereka sendiri. Tidak terganggu, Zhao Feng mengambil energi petir kesengsaraan primal chaos yang mendidih dan membentuknya menjadi badai petir yang berputar di sekitar dirinya. Ledakan, bang, jatuh. Serangan kuat menghantam badai petir, dan semuanya dilahap menjadi ketiadaan. Saat ini, di luar badai petir, Zhao Feng, seperti yang diharapkan dari pemegang mata Dewa ke-9. Kami bukan tandinganmu, tapi siapapun yang menyinggung fraksi penentang surga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Bei Minghui meraung. Bentuk arai mendalam 7 bintang. Utusan ilahi Wu meraung. Pada titik tertentu, ketujuh utusan ilahi masing-masing mengeluarkan spanduk hitam dan perak. Saat spanduk muncul, energi arai warisan surga yang dalam mulai melonjak. Energi yang sangat besar ini membangun ruang berbintang yang memenjarakan Zhao Feng di dalamnya. Jadi mereka sudah siap, Zhao Feng dengan lembut bergumam. Dia tidak berinteraksi dengan fraksi penentang surga saat dia memperbaiki dirinya sendiri, tetapi fraksi penentang surga tidak dibuat bodoh. Mereka mengetahui potensi Zhao Feng dan bahwa 7 utusan ilahi tidak akan cukup untuk berurusan dengan Zhao Feng. Dengan demikian, fraksi penentang surga menyiapkan arai untuk utusan ilahi. Bahkan Raja Dewa kelas atas akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri. Mati. 7 utusan ilahi menggunakan arai mendalam bintang 7 untuk menyerang Zhao Feng. Sebenarnya, mereka merasa ini agak sulit untuk diterima. Ketujuh utusan ilahi bekerja bersama, tetapi mereka masih perlu meminjam kekuatan arai warisan surga untuk menangani Zhao Feng. Namun, untungnya mereka memiliki susunan ini, atau Zhao Feng mungkin akan membunuh mereka semua lagi. Beberapa kilatan perak cahaya bintang muncul di ruang suram di sekitar Zhao Feng, tumbuh semakin kuat saat mereka meluncur ke arah Zhao Feng dengan kecepatan kilat. Bintang-bintang ini memusatkan kekuatan 7 utusan ilahi dan jajarannya, dan mereka mampu melukai Dewa Raja kelas atas. Zhao Feng menghindar, tetapi pada saat yang sama, bintang besar lain terbang ke arahnya dari kirinya. Seperti yang diharapkan dari arai legasi surga. Jika Anda menghindarinya sekali, masih ada serangan kedua. Biarpun aku menghindarinya 7 kali, mungkin ada serangan yang lebih kuat menungguku.
Zhao Feng tidak akan meremehkan serangkaian ras warisan surga. Jika dia terus menghindar, dia hanya akan membenamkan dirinya lebih dalam dan lebih dalam lagi ke dalam Arai, di mana dia pada akhirnya akan menghadapi gerakan pembunuhan terakhirnya. Segera menghancurkan susunan itu adalah strategi yang jauh lebih unggul. Selain itu, mata dewa ke-9 Zhao Feng terus-menerus menyampaikan rasa bahaya kepadanya. 7 utusan ilahi yang sepele ini menjadi ancaman kecil bagi Zhao Feng, tetapi seseorang tidak akan pernah ceroboh saat bertarung melawan perlombaan warisan surga. Dan karena ini masalahnya, tidak perlu menyembunyikan apapun. Bagi Zhao Feng, memecahkan susunan itu sangat sederhana. Mata kirinya melonjak dengan Dream Origin, dan dia mengumpulkan kekuatan pikirannya dan fokus pada bintang yang mendekat. Ubah arah, dia berkonsentrasi pada satu pikiran. Sesaat kemudian, bintang perak besar itu bergerak ke kanan. Ledakan, bang, bintang perak yang bergeser bertabrakan dengan bintang lain, menyebabkan badai besar kekuatan ilahi menyebar ke seluruh susunan. Bintang-bintang ini terbang sesuai dengan aturan Arai. Setelah kesalahan terjadi dalam lintasannya, seluruh larik akan mulai mengalami masalah. Pada saat ini, Arai mendalam 7 bintang jatuh ke dalam kekacauan. Apa yang sedang terjadi? Ada kesalahan dalam operasi larik. Utusan ilahi Wu meraung. Bagaimana kesalahan tingkat rendah seperti itu bisa muncul dalam serangkaian ras warisan surga? 7 utusan ilahi melakukan yang terbaik untuk memperbaiki susunan itu, tetapi pada saat ini, sebuah suara bergema di benak mereka, meledakkan Arai. Utusan itu adalah pelindung kanan ras warisan surga. Iya, meskipun mereka tidak mengerti alasannya, ke-7 utusan ilahi masih melaksanakan perintah tersebut. Arai tiba-tiba mulai berdenyut dengan kekuatan ilahi yang menakutkan. Ledakan, bang, pedang petir kesengsaraan primal chaos yang sangat besar yang diselimuti kekuatan yang mengguncang dunia perlahan mulai menonjol dari atas Arai. Arai mendalam 7 bintang yang tidak teratur sangat melemah di semua aspek, dan dengan mengumpulkan kekuatannya dalam satu serangan, Zhao Feng berhasil dengan mudah keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah utusan ilahi Wu berkerut ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhao Feng akan dapat dengan mudah menerobos susunan mereka. Ke-7 dari mereka dengan cepat mundur. Ledakan, bang, jatuh. Arai itu berdenyut dengan energi dan kemudian meledak. Namun, karena Arai mendalam 7 bintang telah rusak dan 7 utusan ilahi telah melarikan diri, menghilangkan susunan sumber kekuatannya, kekuatan ledakan itu sangat berkurang. Mengaktifkan Pseudo Ancestral Artifact Heaven Ascendant, Zhao Feng muncul tanpa cedera dari ledakan. Pada saat ini, Zhao Feng merasakan 2 energi yang sangat kuat. Gelombang ganas energi es yang dijiwai dengan hukum es terbang ke depan, membekukan dunia di sekitarnya. Pusaran hitam muncul di tepi ledakan dan mulai melahap kekuatannya. 2 Raja Dewa, wajah Zhao Feng segera menjadi dingin. Kedua Raja Dewa ini adalah tubuh abadi samsara. Salah satunya adalah penatua berambut biru yang pernah bertarung dengan Zhao Feng di kerajaan ilahi fraksi penentang surga, dan yang lainnya adalah Dewa Raja Swallow Dever. Zhao Feng sekarang mengerti bahwa rasa bahaya dari mata kirinya berasal dari pelindung kanan. Jika Zhao Feng secara langsung dihadapkan dengan sesepuh berambut biru dan Dewa Raja Swallow Dever sejak awal, dia pasti akan berhati-hati atau bahkan mundur. Dengan demikian, pelindung kanan memerintahkan 7 utusan ilahi bertindak sebagai umpan. Arai mendalam 7 bintang akan menahan Zhao Feng sementara 2 Raja Dewa meluncurkan serangan diam-diam. Tapi kecepatan Zhao Feng dalam memecahkan susunan telah melampaui harapan pelindung kanan. Jika Zhao Feng meremehkan 7 utusan ilahi, kekuatan gabungan dari susunan dan 2 Raja Dewa mungkin telah membuatnya terluka parah. Di salah satu kapal perang emas hitam dari Heaven's Legacy Rache, pelindung kanan memiliki ekspresi yang buas. Anak itu sepertinya telah menyadarinya. Tapi tetap saja, saya ingin melihat bagaimana Anda melawan 2 Raja Dewa. Petik 2. Mati. Wajah Dewa Raja Swallow Dever dingin. Zhao Feng telah menyarankan dia untuk bergabung dengan aliansi mata dewa, tetapi dia menolak. Dalam duel berikutnya, dia kebobolan di depan Zhao Feng, dan pada akhirnya, tanah suci direbut oleh Dewa Langit, dengan Dewa Surga membunuhnya dan mengubahnya menjadi tubuh abadi samsara. Dewa Raja Swallow Dever terbakar dengan kebencian. Kebencian atas ketidakadilan takdirnya, dia memfokuskan kebencian ini pada Zhao Feng, ingin Zhao Feng berakhir dalam situasi yang sama. Kaboom! Setelah menyerap kekuatan ledakan, serangan Dewa Raja Swallow Dever diperkuat.
Di sisi lain, Penatua berambut biru menggunakan hukum es untuk mengunci gerakan Zhao Feng. Twish, mengaktifkan hukum ruang waktu dan ascendant surga, Zhao Feng berubah menjadi kabur perak yang tidak jelas. Kedua Raja Dewa adalah lawan yang agak merepotkan, terutama karena mereka adalah tubuh abadi samsara. Tetapi Zhao Feng tidak akan melarikan diri hanya karena hal seperti itu. Domain Primal Chaos, Zhao Feng melepaskan sejumlah besar energi Primal Chaos, menciptakan domain Primal Chaos yang gelap di sekitar dirinya. Di dalam Primal Chaos Domain, dia diperkuat sementara musuhnya ditekan. Mendorong kecepatannya hingga batasnya, Zhao Feng terbang ke arah tetua berambut biru. Aku akan membunuhmu dulu. Wajah Zhao Feng menjadi dingin saat tangannya mulai berdenyut dengan kekuatan ilahi Primal Chaos. Haha, bunuh aku. Tetua tidak bisa menahan tawa. Pertama, dia adalah Raja Dewa dan tidak mudah dibunuh. Kedua, dia adalah tubuh abadi samsara. Selama dia tidak segera dieliminasi, dihancurkan sampai tidak ada yang tersisa, dia perlahan bisa pulih. Ketiga, dia bekerja sama dengan Raja Dewa lainnya, dan Raja Dewa Swallow Dever adalah Raja Dewa kelas atas yang memiliki kekuatan luar biasa. Kalau begitu, mari kita coba. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Segel es mutlak, orang tua berambut biru itu meraung. Hawa dingin langsung mengelilinginya sementara badai es dan salju berkumpul di depannya. Es yang membeku berbenturan dengan aliran energi yang kacau. Zhao Feng memiliki hukum luar angkasa yang sempurna dari artefak leluhur semu dan energi Primal Chaos-nya, jadi domain Primal Chaos-nya berada di atas angin. Tangan Primal Chaos yang menutup surga. Zhao Feng akhirnya melepaskan energi Primal Chaos yang telah dia kumpulkan. Tangan gelap Dewa Iblis muncul di langit, menyerap energi dunia saat turun. Tangan Primal Chaos yang menutup surga adalah keterampilan tempur tingkat tinggi yang telah dipelajari Zhao Feng. Meskipun itu tidak se-fleksibel Primal Chaos Lightning Sword, kekuatan ledakannya jauh lebih unggul. Kabum, Heise. Saat telapak tangan terbanting, itu meletus dengan energi Tribulation Lightning. Energi ini melonjak ke sesepuh berambut biru, menghancurkan tubuh abadi samsaranya. Mata petir Primal Chaos. Pada saat yang sama, Zhao Feng meluncurkan teknik garis keturunan mata yang kuat dari mata kirinya. Merek pedang Tribulation Lightning yang gelap menancapkan dirinya ke kepala sesepuh berambut biru itu. Dia masih belum selesai. Untuk membunuh tubuh abadi samsara, seseorang harus cepat dan teliti. Zhao Feng mengaktifkan Heaven Ascendant, menciptakan Spatial Blade yang tangguh. Pedang spasial menembus ruang dan muncul di tubuh sesepuh. Di belakang, God King Swallow Dever tertegun. Dalam hal kecepatan, dia lebih rendah dari Zhao Feng, tetapi dia tidak berharap Zhao Feng langsung melepaskan serangan yang begitu sengit pada tetua berambut biru itu. Bahkan ketika dia masih hidup, dia akan menemukan rentetan tembakan ini sangat sulit untuk diblokir. Jangan pernah berpikir tentang itu. Dewa Raja Swallow Dever berteriak saat dia mengaktifkan hukum melahapnya. Dia tidak bisa membiarkan Zhao Feng membunuh sesepuh berambut biru itu. Bab 1560 membunuh satu Dewa Raja setelah yang lain. Serangan instan Zhao Feng membuat sesepuh berambut biru itu tidak berdaya untuk melawan. Dewa Raja Swallow Dever juga khawatir. Bahkan ketika dia masih hidup, dia akan merasa sangat sulit untuk memblokir serangan ini. Jangan pernah berpikir tentang itu. Dewa Raja Swallow Dever berteriak saat dia menembak ke depan. Telan langit, melahap bumi. Dewa Raja Swallow Dever mengedarkan kekuatan ilahinya dan menggunakan salah satu seni rahasianya. Pusaran besar yang mirip dengan rahang raksasa muncul di atas sesepuh berambut biru. Itu mulai menyerap semua energi di sekitarnya. God King Swallow Dever tahu bahwa Zhao Feng sangat cepat dan juga memiliki pseudo ancestral artifact Heaven Ascendant. Menyerang Zhao Feng secara langsung mungkin tidak akan banyak berpengaruh. Karena itu, dia menggunakan seni melahap rahasianya untuk melahap serangan di sekitar tetua berambut biru dan melemahkan kekuatan mereka. Penatua berambut biru itu adalah tubuh abadi samsara, jadi selama dia tidak segera dibunuh, dia bisa pulih. Inilah yang membuat tubuh abadi samsara begitu tidak masuk akal. Zhao Feng memfokuskan mata kirinya pada yang lebih tua. Pria ini harus mati, karena menghadapi dua Raja Dewa sekaligus benar-benar agak sulit. Setelah mengambil tangan Primal Chaos penutup surga, mata petir Primal Chaos, dan pisau spasial artefak leluhur Sudo, tubuh sesepuh berambut biru itu pada dasarnya sudah selesai. Hanya sebagian kecil yang tersisa.
Namun, perut yang melahap di atasnya memberikan tarikan besar pada semua serangan di area tersebut. Ini menyebabkan kekuatan serangan Zhao Feng terus turun. Jika ini terus berlanjut, tidak ada jaminan bahwa serangan terus-menerus Zhao Feng dapat membunuh sesepuh berambut biru itu. Mati. Zhao Feng memanggil energi asal mimpinya, dan mata kirinya yang mempesona mulai memuntahkan kabut yang melamun. Mereka yang bertempur di daerah sekitarnya langsung terpesona oleh pemandangan ini. Warna-warna indah itu terlalu indah. Pengabaian ilusi mata dewa. Saat Zhao Feng berkonsentrasi pada satu pikiran, pemandangan di depannya berubah. Warna-warna mimpi dunia berkumpul di sisa-sisa tubuh compang camping tua berambut biru itu. Segala sesuatu di sekitarnya berubah hitam dan putih, meninggalkannya sebagai satu-satunya sumber warna yang mempesona di dunia. Boom! Tapi tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan itu menghilang seperti gelembung yang pecah, pena tua berambut biru menghilang bersamanya. Di dalam kapal perang emas hitam, mata pelindung kanan Samsara bereaksi. Tubuh abadi Raja Dewa Samsara sangat sulit untuk dibuat, tetapi sekarang, Zhao Feng benar-benar membunuhnya. Seseorang harus menyadari bahwa bahkan Raja Dewa kelas atas tidak dapat langsung membunuh Raja Dewa biasa sehingga tidak ada yang tersisa, tetapi Zhao Feng telah melakukannya. Zhao Feng! Wajah Dewa Raja Swallow Dever menjadi gila saat dia meraung dengan kejam. Pada pertemuan pertamanya dengan Zhao Feng, dia percaya dirinya jauh lebih kuat. Tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat melahap asal mata Dewa Zhao Feng dan terpaksa menyerah. Dan sekarang, setelah beberapa tahun berlalu, dia bekerja sama dengan Raja Dewa yang lain. Tetapi mereka masih tidak dapat melakukan apapun pada Zhao Feng. Yang lebih menggelikan adalah bahwa sesepuh berambut biru itu dibunuh oleh Zhao Feng dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Mati. Dewa Raja Swallow Dever meraung saat dia melambaikan telapak tangannya, menembakkan gelombang demi gelombang energi gelap. Serangan ini dibuat dari energi yang baru saja dia makan. Zhao Feng telah menggunakan energi ini dalam serangan mematikannya, jadi serangan ini memiliki kekuatan luar biasa. Zhao Feng mengaktifkan Heaven Ascendant dan melesat dalam seberkas cahaya perak. Dengan perang ini berlangsung, Dewa Raja Swallow Dever dapat menyerap semua energi di sekitarnya, sangat meningkatkan kekuatannya. Zhao Feng dengan tenang menganalisis. Meskipun Dewa Raja Swallow Dever kebobolan di depannya sebelumnya, itu karena dia tidak bisa melahap asal impian Zhao Feng, mengakibatkan kekuatannya dibatasi. Tapi di medan perang yang sangat besar ini, Dewa Raja Swallow Dever bisa melahap kekuatan sebanyak yang dia inginkan. Aliran energi yang tak ada habisnya ini ditambah dengan tubuh abadi samsaranya berarti bahwa Zhao Feng akan merasa sangat sulit untuk membunuhnya seperti yang dia lakukan pada sesepuh berambut biru. Tapi masih ada jalan. Fraksi penentang surga memiliki banyak tubuh abadi samsara. Ini adalah sesuatu yang diketahui aliansi mata dewa selama beberapa waktu, dan fraksi Sage mengembangkan tindakan balasan. Di dekatnya ada seorang pemuda berjubah putih yang memegang kipas lipat di satu tangan dan plat hitam di tangan lainnya. Orang ini adalah seseorang yang diketahui Zhao Feng di Laut Surga yang terbakar, Tang Bai. Saat ini, Tang Bai adalah puncak surga kedua. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Setelah Tanah Suci Kehidupan mengeluarkan panggilannya, Tanah Suci Penyegel Dewa dengan cepat menjawab panggilan tersebut dan bergabung dengan aliansi. Segel. Tang Bai menamparkan tangannya di piring susunan hitam. Simbol putih langsung keluar dari piring, membentuk rantai putih yang melesat ke depan. Di dekatnya, tubuh abadi samsara sedang bertarung dengan anggota aliansi mata dewa. Tiba-tiba, rantai putih melingkari dirinya. Apa ini? Tubuh abadi samsara meringis dan mulai berjuang, tetapi dia menemukan bahwa kekuatannya sangat terbatas dan terus melemah. Mengumpulkan, Tang Bai mengaktifkan Arai, dan rantai putih mulai menarik kembali. Tubuh abadi samsara ditarik ke pelat Arai hitam. Terima kasih banyak. Pria yang telah bertarung dengan tubuh abadi samsara menyuarakan rasa terima kasihnya sebelum menyerang kembali. The God Siling Rache adalah master penyegelan. Mereka bisa menyegel langit, menyegel bumi, dan menyegel dewa. Perpaduan seni penyegelan mereka dengan susunan fraksi Sage telah menghasilkan teknik penyegelan yang kuat yang efektif melawan tubuh abadi samsara. Saudara Zhao, Tang Bai memiringkan kepalanya dan menatap Zhao Feng. Baru saja, dia menerima pesan dari Zhao Feng. Raja Dewa menelan makan. Itu bukanlah seseorang yang bisa saya tangani. Tang Bai melirik Dewa Raja Swallow Dever, yang dengan gigih mengejar Zhao Feng, dan meringis, tetapi dia masih bergegas.
Beberapa ahli tanah suci penyegel dewa terdekat lainnya juga mulai berkumpul. Tang Bai sendiri secara alami tidak cukup untuk berurusan dengan Raja Dewa. "Pergi dari hadapanku!" Dewa Raja Swallow Dever merasakan ada sesuatu yang salah, dan dengan raungan, gelombang besar energi hitam menyebar dari tubuhnya. Sebagai Raja Dewa kelas atas, dia bisa dengan mudah membunuh Dewa Surga pertama dan Surga kedua ini. "Jangan pernah berpikir tentang itu." Wajah Zhao Feng segera menjadi dingin. Meskipun orang-orang ini bukan pejuang yang kuat, mereka memiliki sarana untuk melawan tubuh abadi samsara. Dreamification, mata kiri Zhao Feng berputar, memuntahkan kabut indah ke sekelilingnya. Kabut mimpi secara bertahap menyelimuti segala sesuatu di sekitar Zhao Feng, melukisnya menjadi surga warna-warni yang mempesona. Efek Dreamification segera melemahkan God King Swallow Dever, dan Zhao Feng juga menetralkan serangannya yang perkasa. "Langkah ini lagi!" Dewa Raja Swallow Dever meringis. Zhao Feng telah menggunakan langkah ini sekali untuk memaksanya menyerah. Namun, dalam situasi saat ini, langkah ini tidak terlalu efektif untuk melawannya. Menelan, Dewa Raja Swallow Dever meraung, dan beberapa lusin lubang hitam yang melahap muncul dalam radius beberapa ratus ribu li. Dia tidak bisa melahap asal impian Zhao Feng, tapi dia bisa melahap kekuatan ilahi dari para ahli lainnya di medan perang. "Menyerang!" Zhao Feng berseru, sama sekali tidak terguncang oleh gerakan ini. Memadamkan, Zhao Feng memfokuskan kekuatan pikirannya pada tubuh Dewa Raja Swallow Dever. Lambat laun, energi di tubuh Dewa Raja Swallow Dever mulai menghilang. Pada saat yang sama, ahli tanah suci penyegel dewa mengaktifkan pelat susunan mereka. Swish swish swish, beberapa lusin rantai yang terbentuk dari simbol putih mulai melilit Dewa Raja Swallow Dever. Sebagian dari kekuatan God King Swallow Dever segera disegel. "Ampas sepertimu pikir kamu bisa menanganiku?" Dewa Raja Swallow Dever terus menggeram dan mengaum. Tiba-tiba, Dewa Raja Swallow Dever meletus dengan kekuatan tertinggi. Ini adalah energi yang baru saja dia konsumsi dari medan perang di sekitarnya. Tornado hitam pekat energi muncul di sekelilingnya, memutuskan rantai yang mengikat tubuhnya. Efek penyegelan mereka secara bertahap mulai memudar. "Diam-diam mati untukku!" Zhao Feng fokus, mata kirinya berkilau karena kilat. Merek pedang Primal Chaos Tribulation Lightning menghantam tubuh Raja Dewa. Energi yang sangat besar di dalam mulai merobek tubuh dan jiwanya, menyebabkan dia membeku sejenak. Pakar tanah suci penyegel dewa sekali lagi bertindak, rantai putih mengular ke depan dan mengikat Dewa Raja Swallow Dever. "Jangan pernah berpikir untuk memelukku!" Dewa Raja Swallow Dever berjuang keras. Pusaran hitam pekat sekali lagi muncul di sekitar medan perang, melahap energi di sekitarnya. God King Swallow Dever ini terlalu sulit untuk dihadapi. Dia bahkan bisa melahap energi siling kita sambil juga melahap energi dari bagian lain medan perang. Tang Bai menjadi agak pucat. Selain itu, ahli lain dari fraksi penentang surga berkumpul untuk datang dan menyelamatkan Dewa Raja Swallow Dever. "Di wilayah ini, saya adalah masternya." Ekspresi Zhao Feng menjadi dingin saat dia mengaktifkan kekuatan pikirannya. Jangkauan melahap God King Swallow Dever kebetulan persis kisaran Dreamification Zhao Feng. Memadamkan, saat dia mengedarkan kekuatan pikirannya, energi yang dalam, tak terduga, dan tak terbendung turun ke wilayah itu. Pusaran hitam melahap mulai memudar. Bagaimana ini bisa terjadi? God King Swallow Dever tercengang. Dilemahkan oleh Dreamification dan segel dari God Ceiling Rache, kekuatannya menurun, yang bisa dia atasi dengan melahap energi lain untuk menciptakan serangan eksplosif yang akan membebaskannya. Tapi sekarang, dia tidak bisa lagi melahap apapun. Baik, senang, Tang Bai membakar kekuatan ilahinya dan menggunakan seni penyegelan rahasia saat dia mengaktifkan plat arainya. "Cepat dan hancurkan segelnya!" Dewa Raja Swallow Dever dengan cemas memanggil. Orang-orang yang datang untuk membantu Dewa Raja Swallow Dever mulai bergerak, menargetkan anggota tanah suci penyegel dewa. "Saya katakan sebelumnya, saya adalah penguasa wilayah ini." Zhao Feng sekali lagi menyatakan dengan suaranya yang dingin dan sedingin es. Sekali lagi mengaktifkan kekuatan pikirannya, dia membuat semua musuh di wilayah Dreamification-nya perlahan menghilang. Mereka tidak mampu melawan ini, dan mereka hanya bisa mati dalam ketakutan. Tidak, Dewa Surga ketiga melakukan yang terbaik untuk melawan, tetapi yang berhasil dia lakukan hanyalah mengalami ketakutan yang lebih besar. Mata Dewa Zhao Feng semakin kuat dan kuat. Pakar di level yang sama tidak berdaya untuk menolaknya.
Pada akhirnya, Dewa Surga ketiga Tuhan tersebar ke dalam ketiadaan. Semua anggota God Siling Rache terkejut dan terkejut. Dewa Raja Swallow Dever mulai perlahan kehilangan kemampuan untuk melawan. Di wilayah Dreamification, kekuatan Zhao Feng berkuasa, dan ada juga metode penyegelan dari God Siling Rache. Dewa Raja Swallow Dever hanya bisa menerima takdirnya. Setelah God King Swallow Dever cukup lemah, Zhao Feng mengumpulkan sejumlah besar energi Primal Chaos dan menggunakan tangan Primal Chaos penutup surga untuk melenyapkannya. Dengan ini, dua Raja Dewa telah mati untuk Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya dan mengintip ke kejauhan. Di sana, para dewa bertarung dengan Dewa Langit, menyebabkan semua alam dewa kuno yang sunyi bergetar. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?